Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hardianto dengan NPM 203100058. Nah, saya sekarang ini sudah semester 3 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, kelebihan dari program studi Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Semarang adalah adanya kegiatan program Merdeka Belajar. Nah, salah satu yang sudah saya ikuti yaitu adalah program PKKM. Nah, program PKKM yang saya ikuti itu adalah Olimpiade, di mana saya itu dilatih supaya bisa ngelesi begitu, mengelesi siswa-siswa baik SD, SMP maupun SMA supaya bisa mengerjakan soal-soal Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya dan keperluan lainnya. Silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Oh iya, anak-anak, jangan lupa untuk on cam sebentar ya. Baik, Pak. Ya, ada Mas Panji itu, sudah kelihatan. Yang lainnya mana? Ya, ada Lairi dan ada Akhlis dan Dia Ayumi ini belum on cam ya. Bentar, Pak. Ya. Nah, ya sudah. Baik anak-anak, karena mungkin sinyal di daerah kalian masing-masing ada yang kurang baik gitu. Jadi pembelajaran kali ini boleh kalian untuk off cam. Yang mau off cam silakan. Selanjutnya, ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin jalannya doa. Dan untuk pertemuan kali ini, ada yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Semua hadir, Pak. Baik. Dan alhamdulillah hadir semua, Pak. Ya, baik. Dan jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Lebih tepatnya, ukuran penyebaran data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan harus mengingat kembali materi mengenai notasi sigma, yang lambangnya seperti huruf sigma itu adalah lambang yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Nah, materi notasi sigma ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, ini adalah beberapa contoh notasi sigma. Yang pertama, notasi sigma dari 1 sampai 5 untuk X. Berarti tinggal dijumlahkan dari 1 sampai 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian yang kedua yaitu notasi sigma dari 1 sampai 4 untuk X plus 2. Sehingga diperoleh 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2, dan 4 plus 2 sama dengan 18. Dan untuk notasi sigma yang ketiga yaitu notasi sigma dari 1 sampai 3 untuk X min 1. Nah, ini sama seperti yang atasnya. 1 dikurangi 1 ditambah 2 dikurangi 1 tambah 3 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, anak-anak dari sampai di sini sudah dipahami atau ada yang belum paham? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke
materi yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah nilai mutlak atau simbolnya seperti ini. Nah, seperti garis vertikal 2 begitu. Nah, nilai mutlak ini adalah jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 10, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Mutlak X itu dapat memiliki dua nilai. Yang pertama itu nilainya X untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan min X itu untuk X kurang dari 0. Nah, misalkan X-nya itu 3. Misalkan X-nya 3. Berarti untuk X yang lebih dari 0 kan 3. Berarti 3 dimutlakan hasilnya juga 3. Kemudian untuk X-nya kurang dari 0, kita ambil min 3. Berarti min 3 dimutlakan menjadi 3. Seperti itu. Jadi, berapapun nilainya, jika itu negatif, jika dimutlakan, itu hasilnya akan menjadi positif. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Berarti untuk semua nilai negatif, kalau itu dalam mutlak, hasilnya akan positif, Pak? Ya, karena nilai mutlak sendiri itu kan merupakan jarak. Begitu. Jadi jarak antara satu titik ke titik lainnya itu kan nggak mungkin negatif gitu loh. Misalkan contohnya seperti ini. Jarak kota A ke kota B itu misalkan 5 kilo. Jika kita balik jarak dari kota B ke kota A kan nggak mungkin negatif 5 kilo. Jaraknya kan tetap 5 kilo. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa Pak. Terima kasih. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Sebenarnya untuk apa sih kok kita harus mempelajari ukuran penyebaran data? Nah, sebelumnya kita harus ingat kembali bahwa ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, manfaatnya sendiri itu ada 3 yang ada di sini itu. Yang pertama, membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, baik itu semakin kecil maupun semakin besar. Kemudian yang kedua, membuat penilaian mengenai seberapa baik suatu nilai rata-rata yang menggambarkan data. Terus yang ketiga, mengetahui seberapa jauh penyebaran data sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan variasi dapat dilakukan. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Rata-rata bunga bank itu 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antar bank itu dari 7,5% sampai 12,75%. Nah, ini kan jika kita hitung rata-ratanya atau nilai tengahnya lah, rata-ratanya, itu kan pasti berbeda dengan 11,47 dari ini. Kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga itu intinya sama. Nah, ini rata-rata inflasi Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2001 itu sebesar 18,2% dengan kisaran 6 sampai 78%. Terus yang ketiga, harga rata-rata saham yaitu Rp470 per lembar. Namun kisaran saham sangat besar dari Rp50 sampai Rp62.500 per lembar. Jadi jika kita lihat ini kan rata-rata sahamnya kan Rp470. Padahal kisarannya itu antara 50 sampai Rp62.500. Jadi terjadi berapa pergeseran begitu dari nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk KD-nya dari ukuran penyebaran data ini itu KD-nya ada 2. Yang pertama itu KD 3.2 mengenai menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian untuk KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode small group discussion, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, bekerja sama dengan kelompok, menuliskan penyelesaian, mempresentasikan di depan kelas, dan dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam melalui tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, saya ingin memberikan beberapa materi supaya kalian itu bisa mengerjakan LKPD dengan benar. Nah, yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Lambangnya itu J dan rumusnya J sama dengan X max atau X atau nilai paling besar dikurangi X min, nilai terkecil. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, itu yang dinamakan jangkauan. Kemudian ada jangkauan antar kuartil. Nah, dari jangkauan tadi itu kan kita bisa tahu bahwa jangkauan itu adalah selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil. Jika ini jangkauan antar kuartil, berarti kuartil tertinggi dikurangi kuartil terendah. Berarti kuartil tertinggi itu adalah Q3, kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama dan dilambangkan dengan huruf H besar. Dan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kalian harus mencari nilai Q3 dan Q1-nya. Selanjutnya itu ada simpangan kuartil. Di situ ada pertanyaan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil, dilambangkan dengan QD. Rumusnya itu adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1 atau setengah dari H ini. Itu yang namanya simpangan kuartil. Nah, baik anak-anak, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini itu ada keterangannya, ada jenjang, kelas, alokasi waktu, modal, dan lainnya. Kemudian di situ ada nama anggota, nanti ditulis anggota kelompoknya. Kemudian ada KD, ada indikator, dan ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, itu petunjuknya tolong dibaca terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Nah, kemudian di sini itu ada suatu permasalahan ya mengenai ini. Kemudian kita kan disuruh mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, di poin pertama ini kan ada tuliskan pertanyaan di bawah. Nah, titik-titik ini kalian isi mengenai pertanyaan kalian mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil apabila belum saya jelaskan seperti tadi mengenai materi dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Itu tulis dulu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian jika saya belum menjelaskan materinya. Nah, kemudian pada poin kedua ini yang tuliskan jawabanmu, berarti jawaban dari pertanyaanmu tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, kemudian jawab setelah saya jawab sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalian tulis di sini. Nah, kemudian di sini itu ada mencari jangkauan antar kuartil, dan mencari simpangan kuartil. Nanti kalian selesaikan dan buatlah kesimpulan. Bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, untuk mari berarti ini tidak perlu dikerjakan. Nanti kalian kerjakan saja di rumah sebagai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Amatilah permasalahan di bawah. Pada hari Selasa, 24 Oktober tahun 2011, 13 siswa SMA 1 Semarang mengikuti UTS Matematika Susulan. Dari ke-13 siswa tersebut sudah mendapatkan nilainya masing-masing, yaitu 7, 7, 7, 5, 7, 5, 8, 8, 8, 5, 9, 9, 5. Dapatkah kalian menentukan nilai dari A jangkauan, B jangkauan antar kuartil, C simpangan kuartil? Cara mencari nilai jangkauan. Nilai terbesarnya yaitu 9. Nilai terkecilnya yaitu 5. Jangkauannya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Untuk mencari nilai jangkauan antar kuartil, menentukan nilai Q3. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang
terkecil ke data yang terendah. Terbesar ya. Letak kita balik nih. Cara menentukan nilai Q3, yaitu yang pertama mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Letak Q3 sama dengan X ke 3/4 dikali N plus 1. X ke 3/4 dikali 14 sama dengan X ke 10,5. Q3 sama dengan X10 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X11 dikurangi X10 sama dengan 8 ditambah 0,5 dalam kurung 8 kurangi 8 sama dengan 8 tambah 0 sama dengan 8. Cara mencari nilai Q1 yaitu dengan mengurutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Letak Q1 sama dengan X ke 1/4 dikali N plus 1. Sama dengan X ke 1/4 dikali 14 sama dengan X ke 3,5. Q1 sama dengan X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurangi X3 dalam kurung sama dengan 5 ditambah 0,5 dalam kurung 5 kurangi 5 sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 5. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Cara mencari simpangan kuartil, menentukan nilai Q3 yaitu 8. Menentukan nilai Q1 yaitu 5. Jangkauan antar kuartilnya sama dengan 3. Jadi simpangan kuartilnya sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 1,5. Baik, terima kasih kepada Mbak Ria karena sudah mempresentasikan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. kenapa yang 0, 2, 2, 1 itu kenapa dijumlahkan? Ya, Mbak Alkris mungkin bisa menjawab. Baik, karena kayaknya itu ada gangguan sinyal. Baik, sekarang akan saya jawab langsung saja. Nah, tadi ini kan kita mencari simpangan rata-rata, begitu. Nah, kita buka kembali di atas ini. Nah, simpangan rata-rata ini. Simpangan rata-rata itu kan rumusnya 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai n dari mutlak xi dikurangi x bar. Nah, tadi kan ini sigma ini itu kan adalah simbol penjumlahan. Jadi nilai dari xi min x bar dari data pertama itu dijumlahkan sampai ke data 8 karena tadi datanya ada 8. Berarti x1-nya itu data ke-1 dikurangi rata-rata, kemudian x2 dikurangi rata-rata, dimutlakkan sampai data ke-8 dan kemudian itu dijumlahkan sehingga diperoleh nilai dari sigma sama dengan 1 sampai n mutlak xi sampai x bar. Begitu. Apakah sudah dipahami Mbak Dia? Sudah paham, terima kasih. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, ragam, terus simpangan baku dan simpangan rata-rata, mari kita buat kesimpulannya. Yang pertama, untuk mencari jangkauan. Jangkauan itu kan tadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti untuk mencarinya, kita harus mencari nilai tertinggi terlebih dahulu dan nilai terendahnya. Nanti kemudian kita bisa menentukan jangkauannya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jangkauan antar kuartil itu sama, berarti kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk mencari Q3 atau kuartil ketiga dan Q1 kuartil pertama. Kemudian untuk mencari simpangan kuartil itu rumusnya hampir sama dengan jangkauan kuartil, mencari Q3 dan Q1-nya terlebih dahulu, kemudian dikurangkan, Q3 dikurangi Q1, kemudian
kalikan setengah, itu untuk cara mencarinya. Nah, kemudian untuk mencari ragam itu juga sama. Yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dan mencari banyaknya data. Kemudian tiap data itu dikurangi rata-rata dikuadratkan, kemudian dijumlah. Nanti bisa diperoleh nilai ragamnya. Kemudian untuk simpangan baku ini sama rumusnya seperti ragam. Nanti setelah ragamnya didapat, tinggal diakarkan saja. Nanti akan ketemu simpangan baku. Nah, untuk simpangan rata-rata, kita harus mengetahui konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Dan ini rumusnya hampir sama. Data pertama dikurangi rata-rata, kemudian dimutlakan sampai ke data ke-8, dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 1/n atau 1 per banyak data, sehingga diperoleh nilai simpangan rata-rata. Nah, dari sini, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada. Baik, Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, maka pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Nanti saya akan kirimkan tugasnya melalui WA Group. Dan baik, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.